Ada 2,8% manusia di bumi yang mengklaim dirinya sebagai golongan ateis atau golongan yang tidak percaya Tuhan. Tidak ada zat yang lebih tinggi, lebih agung, yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva dan di sini saya akan menjelaskan konsep Tuhan secara universal. Secara umum, Tuhan didefinisikan sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Sebenarnya tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga muncul beberapa paham mengenai konsep ketuhanan itu sendiri, seperti teisme, deisme, panteisme, dan panenteisme. Menurut kacamata teisme, Tuhan didefinisikan sebagai pencipta alam semesta dan juga pengatur segala kehidupan di bumi. Sama seperti teisme, deisme juga meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, namun Tuhan berada jauh di luar alam. Menurut panteisme, segala sesuatu adalah Tuhan dan Tuhan berada dalam segala sesuatu. Dan sedangkan menurut panenteisme, alam semesta berada dalam tubuh Tuhan. Nah, pada poin selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai konsep Tuhan dalam Islam. Tuhan itu adalah masalah yang paling mendasar bagi manusia, di mana penerimaan dan juga penolakannya itu akan membentuk konsekuensi yang paling mendasar pula. Tuhan secara logis itu hanya ada satu. Seandainya ada dua Tuhan, maka alam semesta ini akan hancur dan tidak berwujud apabila yang satu menghendaki kekuasaan yang tidak dikehendaki yang lainnya. Dan juga seandainya ada dua Tuhan, maka itu membuktikan kelemahan dan kebutuhan mereka sebagai Tuhan, maka keduanya tidak ada yang Tuhan. Karena Tuhan itu tidak lemah dan tidak butuh segala sesuatu. Dalam konsep agama Islam, Tuhan itu disebut sebagai Allah, di mana diyakini sebagai zat yang maha agung, maha tinggi, maha besar, pemilik alam semesta dan seisinya, serta penentu bagi segala yang terjadi di alam semesta dan seisinya. Kata Allah itu memiliki arti, makna, dan sifat yang sempurna. Oleh karena itu, kata Allah itu tidak boleh dimiliki oleh selainnya. Kata Allah itu juga bermakna rahasianya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa inilah yang disebut dengan Ismullah Al-Adam, yang artinya nama Allah yang sempurna, yang mana apabila disebutkan dalam doa, maka Allah dapat mengabulkannya. Bahkan Tuhan yang Maha Esa itulah yang menyebut bahwa dirinya Allah, sebagaimana dengan surat Taha ayat 14 yang artinya, sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Hanya Allah yang berhak memperoleh kesempurnaan serta keagungan yang mutlak, sebagaimana arti dari namanya tersebut. Maka tidak ada zat yang lebih tinggi, lebih agung, yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penelitiannya, Karen Armstrong menjabarkan manusia adalah sebagai Homo sapiens dan Homo religius setelah menyadari dirinya sebagai manusia. Mereka mulai menyembah para dewa. Manusia menciptakan agama-agama dan pada saat yang sama menciptakan karya-karya seni. Ini bukan karena mereka ingin menaklukkan kekuatan alam, tetapi keimanan awal ini mengekspresikan ketakjuban atau misteri yang senantiasa merupakan unsur penting pengalaman manusia tentang dunia yang menggetarkan jiwa. Sebagaimana seni, agama merupakan usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai kehidupan di tengah derita yang menimpanya. Lebih lanjut, Karen Armstrong melakukan penelitian tentang sejarah ide dan pengalaman tentang Tuhan dalam agama monoteistik, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Dengan pendekatan agama atau kitab suci ini, dan disiplin berbagai ilmu, terutama pendekatan antropologi, sosiologi, dan psikologi, filsafat, mistik, dan reformis, muncul beberapa faktor dari gagasan tentang ketuhanan, meliputi konsep buatan manusia hingga didasarkan pada wahyu dari Tuhan. Dari penelitian Karen Armstrong, kita melihat suatu kenyataan alam dalam diri manusia terdapat hati yang terdalam yang memiliki suatu kepekaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib dan transenden. Dari sana, manusia mencari dan mengakui adanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Esa. Namun seperti yang dikemukakan oleh Antonius Antosiki dan kawan-kawan, bahwa manusia masuk pencarian Tuhan yang tidak pernah selesai, karena apa yang menjadi objek pencarian tidak dapat ditaklukkan sepenuhnya. Itulah sebabnya usaha pencarian tersebut telah menjadi sebuah sikap tunduk dan penyerahan kepada Sang Gaib, sesuatu yang nyata adanya sekalipun tidak kelihatan oleh mata.
Dari segi gagasan, ketuhanan terus mengalami perubahan seiring dengan kecerdasan umat manusia. Semuanya bermuara pada adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep yang berbeda antara pemeluk agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam, kalangan filosof, mistikus, dan juga reformis. Yang jelas, semua kelompok mempercayai dan mengajarkan ketuhanan Yang Maha Esa meski dalam tataran konsep yang berbeda, tergantung pada akal dan wahyu. Fakta saintifik Tuhan atau fakta saintifik keberadaan Tuhan dapat dibuktikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjuk kepada fenomena alam dan manusia diminta untuk dapat memikirkannya agar dapat mengenal Tuhan lewat tanda-tandanya. Fakta saintifik yang pertama adalah adanya pembagian waktu siang dan malam. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 29, "Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Mengutip tafsir dari Kemenak, ayat ini memiliki makna Allah menundukkan dan mengendalikan apa saja yang ada di langit dan bumi. Di antara bentuk pengendaliannya ditunjukkan dalam ayat berikut. "Wahai manusia, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah telah memasukkan malam ke dalam siang, sehingga pada musim panas waktu siang lebih panjang, dan sebaliknya memasukkan siang ke dalam malam sehingga pada musim dingin waktu malam lebih panjang. Dan Dia menundukkan matahari dan bulan agar sinar dan cahayanya memberi manfaat bagi makhluk hidup di mana masing-masing terus beredar sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan dan akan membalasnya sesuai amal perbuatanmu." Yang kedua, siklus air. Pada tahun 1580, Sir Bernard Palissy menjelaskan siklus air, bahwa air berevaporasi dari samudra berubah menjadi awan. Awan itu bergerak ke daratan, dilanjutkan dengan turunnya air yang kita sebut dengan hujan. Air hujan tersebut mengalir ke lautan dan siklusnya berulang. Siklus air dalam tanah juga terjadi karena adanya air yang meresap melalui celah-celah di tanah yang menyebabkan adanya mata air di dalam tanah. Hal ini juga sudah tercantum dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 21. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Fakta saintifik selanjutnya adalah adanya teori Big Bang. Kita percaya bahwa asal-usul alam semesta terjadi karena adanya peristiwa Big Bang atau ledakan yang sangat besar. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman?" Tafsir ringkas dari Kemenak, orang-orang kafir tidak berpikir jernih dalam mengamati fenomena alam. Padahal, peristiwa yang ada di alam ini merupakan bukti adanya Allah dan kekuasaannya yang mutlak. Allah bertanya, "Dan apakah orang-orang kafir, kapan, dan di mana saja mereka hidup?" Tidak memperhatikan secara mendalam bahwa langit dan bumi sebelumnya terjadi ledakan besar. Keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi seperti apa adanya sekarang ini. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Seperti kehidupan dimulai dari air laut, makhluk hidup dimulai dari air mani, dan air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup. Maka, mengapa mereka orang-orang kafir itu tidak tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah? Beberapa fakta dan fenomena alam tersebut dijelaskan dan ditemukan oleh manusia beberapa ratus tahun yang lalu. Namun Allah SWT sudah menyebutkannya di dalam Al-Quran jauh 1400 tahun yang lalu. Hal ini sudah membuktikan bahwa keberadaan Tuhan, yaitu Allah SWT, benar adanya. Pada poin ini, kelompok kami akan memaparkan konsep ketuhanan atau penyembahan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh beberapa kebudayaan. Karena pada dasarnya kebudayaan sangat mempengaruhi konsep ketuhanan yang dianut oleh seseorang maupun golongan tertentu.
Karena pada setiap kebudayaan memiliki konsep atau pemikiran tersendiri tentang adanya Tuhan. Lalu ada beberapa kebudayaan yang menuhankan benda mati ataupun binatang. Ada juga budaya yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Oleh karena itu, di sini kelompok kami akan memaparkan beberapa kebudayaan yang menuhankan benda mati ataupun binatang serta budaya yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Inilah beberapa kebudayaan atau golongan tertentu yang menuhankan atau menyembah selain Tuhan. Yang pertama, ada pohon yang dituhankan. Pohon ini terletak di Bumarkino, Rusia. Warga sekitar menyembahnya dikarenakan pada salah satu bagian batang pohon ini terdapat bentuk seperti gereja yang di dalamnya terdapat rupa Yesus Kristus. Kejadian ini pula didorong dengan tidak adanya gereja di daerah tersebut. Yang kedua adalah menuhankan teko raksasa, di mana teko raksasa ini dianggap sebagai lambang rezeki dan surga. Aliran yang menyembah teko ini adalah aliran yang diciptakan oleh Arifin Muhammad di Malaysia. Aliran ini adalah aliran sesat, di mana aliran yang menyatukan semua unsur agama pada agama yang ada di dunia ini. Yang ketiga adalah menuhankan motor, di mana proses penuhanan motor ini dilakukan di India, yaitu motor tersebut disembah di kuil Peluru Baba, negara bagian Rajasthan, India. Yang keempat ada daging bacon yang dituhankan, di mana golongan yang menuhankan atau menyembah daging bacon ini adalah warga Las Vegas, Amerika Serikat. Mereka menyebut diri mereka adalah United of Christ Bacon, di mana mereka memiliki slogan untuk para jamaatnya, yaitu Bacon is our God because bacon is real. Lalu yang kelima adalah menuhankan kiai, di mana para pengikut kiai ini secara tidak sadar maupun secara sadar memperlakukan kiai tersebut sebagaimana mereka memperlakukan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah kebudayaan atau golongan tertentu yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ada 2,8% manusia di bumi yang mengklaim dirinya sebagai golongan ateis atau golongan yang tidak percaya Tuhan. Peristiwa ini biasa berlaku di negara-negara maju seperti Jepang, Rusia, Italia, Uni Eropa, serta Swedia. Pada budaya barat, golongan ateis atau golongan yang tidak percaya Tuhan disebut juga sebagai golongan irreligius. Cukup sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.